Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan membahas bab 15 dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, karya besar dari Imam Mawardi. Dan bab 15 ini adalah salah satu dari 3 bab di dalam kitab ini yang fokusnya itu adalah menyangkut isu-isu agraria ya. Nah, karena itu sengaja 3 bab ini akan kita baca sedikit demi sedikit dalam rangka memahami hasanah pemikiran Islam mengenai fikih agraria itu. Pada kesempatan hari ini kita sampai pada halaman 271 ya. Kalau Anda sudah sempat mengunduh naskah yang sudah saya share, silahkan bisa menyimak di halaman 271. Nah, bagian ini akan melanjutkan pembahasan mengenai pasokan air ya untuk irigasi. Dan menurut Imam Mawardi, pasokan air untuk irigasi itu bersumber dari 3 ya. Satu adalah air sungai. Ini sudah kita tuntaskan dalam 2 pertemuan sebelumnya. Lalu yang kedua, pasokan air itu berasal dari sumur. Ini yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Dan yang ketiga adalah pasokan air yang bersumber dari mata air. Nah, kita akan sampai pada yang kedua ya, yaitu sumur ya, sumur sebagai sumber pasokan irigasi ya. Marilah kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada pengarang kitab ini ya. Ini memang sesuatu adab ya, suatu tata krama di dalam di kalangan pesantren ya, ketika berinteraksi secara intelektual dengan pemikir ulama zaman dahulu melalui karya tulisnya, akan diawali terlebih dahulu dengan berdoa kepada pengarang ya, tentu dengan harapan kita bisa memperoleh manfaat dari kitab yang kita baca ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ila ruhi musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita memulai dengan pokok bahasan mengenai sumber pasokan berupa sumur ya. Faslun, inilah satu fasal, satu penggalan dari buku ini. Wa ammal abaru, dan adapun sumur, faliha firiha, maka bagi pembuat sumur itu, orang yang menggali sumur itu, salah satu ahwalin, 3 kondisi. Jadi ada 3 kondisi yang membedakan sumur itu, dan tentu perbedaan dalam kondisinya ini, perbedaan kondisi ini akan menentukan jenis hak ya, jenis akses atas air yang ada di sumur itu. Ihdaha, adapun yang pertama dari 3 kondisi itu, ayah firoha, menggali sumur itu lisabilatin, bagi
Ibnu Sabil ya, bagi orang yang sedang bepergian ya. Jadi ini orang menggali sumur diniatkan untuk menyediakan persediaan air bagi orang yang sedang bepergian ya. Ya tentu ini kita harus pahami dalam konteks masyarakat waktu itu di daerah yang didominasi oleh padang pasir. Kebutuhan air itu tentu sangat tinggi, terutama bagi orang yang menempuh perjalanan. Dia harus melintasi padang pasir dan harus punya perbekalan air yang mencukupi supaya tidak kehausan selama di perjalanan. Nah, ada beberapa sumur yang memang dibangun dengan tujuan untuk menyediakan perbekalan air itu ya bagi para musafir, bagi para orang yang sedang bepergian. Fayakunu maka ada ma'uha air sumur itu mustarokan itu air yang dimiliki bersama ya, air yang dimiliki bersama, common property ya. Wahafiruha dan penggali sumur itu fihi di dalam mengakses sumurnya itu kahadihim sebagaimana halnya orang yang lain gitu ya. Jadi dia tidak punya privilege tersendiri atas air itu meskipun dia sendiri yang menggalinya ya, karena sumur ini dia bangun dengan tujuan untuk digunakan bersama khususnya oleh orang-orang yang membutuhkan perbekalan air di perjalanan. Jadi ketika dia memanfaatkan itu ya dia tidak berhak untuk mendapatkan prioritas, dia tidak ada privilege, dia juga punya hak yang sama sebagaimana hak orang-orang yang melintasi sumur itu. Qad waqafa telah mewakafkan Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bi'ra rumah ya, satu sumur di daerah rumah ya. Nah biasanya memang akad ya, atau akad tuh jenis transaksi, jenis mungkin bukan tepat diartikan transaksi ya, akad gitu ya, bagi seseorang yang membangun sumur semacam ini untuk kepentingan umum itu biasanya dalam bentuk wakaf ya. Jadi wakaf itu dia membangun suatu lantas itu menjadi peruntukannya ditujukan untuk kepentingan umum ya, dan ketika dia diakadkan sebagai wakaf maka hak miliknya kembali menjadi hak milik Tuhan ya, dan kemudian manfaatnya menjadi manfaat bagi semua orang yang membutuhkannya. Jadi dia tidak menjadi milik perorangan lagi. Fakana maka ada Umar yadribu itu mengambil bidalwihi dengan timbanya Umar ma'an nasi beserta manusia. Jadi ketika Umar butuh pada air itu dan ingin memanfaatkan air itu, maka dia juga sama posisinya dengan orang-orang yang lain, dia juga harus menimba di sumur itu gitu ya. Wayashtariku dan berbagi Utsman ya. Wayashtariku dan berbagi Utsman fi ma'iha di dalam air sungai yang sudah ia wakafkan tadi. Oh maaf, ini sudah titik tadi ya. Wayashtariku dan berbagi fi ma'iha di dalam air sumur yang digunakan untuk kepentingan umum tadi. Idza tasa'a jika mencukupi air itu syurbal hayawani untuk memberi minum hewan ya, misalnya orang punya ternak ya, maka selain bisa dimanfaatkan untuk air minum ya, itu juga bisa digunakan untuk memberi minum hewan ya, hewan ternaknya kalau mencukupi. Wasak yasari dan mengairi lahan pertanian.
Fa'in dhoko, maka jika tidak mencukupi ma'uha air sumur tadi, anhuma dari tujuan memberi minum hewan dan mengairi lahan pertanian, karena maka ada syurbul hayawani, memberi minum hewan itu aula, lebih utama, bihi padanya, pada sumur tadi, pada mak tadi, pada air tadi, minasyar'i, dari mengairi tanaman. Wa yastariku, maka harus berbagi fiha, di dalam sumur tadi, al-adamiyuna, manusia, wal bahaim, dan hewan. Jadi kalau mau mencukupi, maka air itu fungsinya, pemanfaatannya harus dibagi antara manusia, hewan, dan tanaman. Tapi kalau tidak mencukupi, maka diutamakan untuk manusia dan untuk hewan. Fa'in dhoko anhuma, maka jika tidak mencukupi anhuma untuk manusia dan hewan, ya, kanal adamiyuna, maka manusia bima iha, terhadap air sumur itu, ahakko, lebih berhak, minal bahaimi, dibanding hewan, ya. Tentunya kalau airnya memang tidak banyak, ya, sedikit, maka tentu saja lebih diutamakan kebutuhan manusia ketimbang kebutuhan hewan, ya. Jadi ini situasi yang pertama, ya, ketika bicara mengenai sumur. Nah, dalam situasi semacam ini, maka pasokan untuk irigasi itu menempati prioritas paling belakangan, ya. Jadi sumur yang tentu saja airnya tidak melimpah seperti di sungai, itu prioritas pertama adalah untuk kebutuhan minum. Kalau kebutuhan minum itu terpenuhi, masih cukup untuk digunakan kebutuhan lain, maka barulah bisa digunakan untuk pengairan tanaman, ya. Dan untuk kebutuhan minum itu sendiri juga diperhitungkan dulu apakah bisa mencukupi untuk manusia dan ternaknya sekaligus. Maka kalau demikian situasinya harus dibagi, ya, antara manusia dengan hewan ternaknya. Tetapi kalau tidak mencukupi, ya tentu saja lebih diprioritaskan untuk manusia. Wal halatu tsaniyatu, adapun kondisi yang kedua, ayah tafiroha, itu seseorang menggali sungai, lirtifaihi, untuk mengambil manfaat, lirtifaqihi, untuk mengambil ya, al-irtifaqihi, untuk mengambil manfaat bimaiha, dengan air sumur tadi. Jadi kalau yang pertama itu ditujukan untuk kepentingan umum, ya, untuk siapapun yang membutuhkan. Nah, yang kedua ini orang memang menggali menggali sumur dengan tujuan untuk dia bisa memanfaatkannya, ya. Kalbadiyati, seperti suku yang tidak menetap, ya, suku Badui, ya, nomads, ya. Mereka tidak menetap di satu tempat, tetapi mereka berpindah-pindah, ya, karena mata pencariannya itu bergantung kepada sumber daya alam yang sifatnya itu tidak bisa diusahakan secara terus-menerus, gitu, ya. Jadi dia harus berpindah-pindah mengikuti ketersediaan sumber dayanya itu, dan itu biasanya adalah komunitas-komunitas kecil yang menggembala, ya, penggembala. Mereka akan berpindah-pindah ke daerah-daerah di mana ketersediaan rumput, ya, padang rumputnya itu mencukupi, ya. Kalau misalnya itu sudah mulai habis, dia akan pindah ke tempat lain, gitu, ya, dan seterusnya, ya. Idzan tahobu, ketika mereka, indan tajau, ketika mereka menjelajah, ya, arodon, untuk menemukan area lokasi, ya, lokasi penggembalaan, ya. Idzan tajau, ketika mereka, di dalam kamus
intaja'a itu artinya dhahaba li talabil kala ya. Mereka pergi untuk mendapatkan padang rumput gitu ya. Jadi ketika mereka pergi itu wahafaru, lalu mereka menggali fiha, di lokasi baru yang mereka datangi itu, bi'ron, sumur, lisyurbihim, baik untuk kebutuhan konsumsi mereka sendiri untuk diminum, wasyurbi mawasihim, dan untuk kebutuhan minum hewan ternak mereka. Maka kanu, mereka itu ahakko, lebih berhak, bima iha, terhadap air sumur itu, ma'akomu, selama mereka masih menetap, alaiha, alaiha, atas sumur tadi ya. Artinya selama mereka masih memanfaatkan sumur tadi, finuj'atihim, di padang rumput mereka. Jadi selama mereka masih tinggal di situ memanfaatkan sumur itu, maka merekalah yang lebih berhak karena mereka yang menggalinya. Wa alaihim, dan wajib bagi mereka, hanya saja tetap saja ada fungsi sosial ya dari sumur itu. Jadi wa alaihim, dan wajib bagi mereka, badlul fadli, menyisihkan kelebihan, min ma'iha, dari air sumur itu, lisyaribina, bagi orang-orang yang membutuhkan minum, duna ghairihim, bukan selain mereka. Jadi ada fungsi sosial yang harus tetap dipenuhi. Kalau ada orang yang membutuhkan minuman, maka kelebihan dari air yang mereka gali itu harus diberikan kepada mereka. Tapi kalau kebutuhannya bukan untuk minum, misalnya juga untuk menggembala atau untuk mengairi lahan pertanian, maka itu tidak ada kewajiban untuk menyisihkan air itu untuk di luar tujuan minum ya. Fa'idhar tahalu, maka jika mereka berpindah anha, dari lokasi padang penggembalaan itu, sorot, maka menjadi albiru, sumur yang mereka gali itu, sabilatan, menjadi sumur untuk ibnu sabil, untuk musafir. Jadi kategori yang kedua ini kalau sudah ditinggalkan, dia kemudian menjadi masuk menjadi sumur dalam kategori pertama ya. Jadi dia menjadi public property ya. Kalau tadi kan masih dimanfaatkan oleh suku Badui ini, oleh suku nomads ini, maka dia menjadi kepemilikan bersama di antara kelompok itu. Tetapi ketika itu sudah ditinggalkan, maka dia menjadi public property ya, jadi milik umum. Fatakunu, maka ada sumur itu, khosotal ibtida, pada awalnya itu adalah spesifik penguasaannya, pemilikannya gitu ya. Pada awalnya dia adalah milik khusus dari kelompok Badui itu, jadi kepemilikan kelompok itu. Wa amatal intihad, menjadi public property pada ujungnya ya, setelah dia ditinggalkan. Nah, lantas bagaimana jika si kelompok Badui itu setelah dia meninggalkan lokasi itu lalu kembali ke sana? Apakah kemudian sumurnya menjadi milik mereka lagi atau bagaimana? Fa'in atu, maka jika kembali mereka al-badiyah tadi, ilaiha, kepada lokasi penggembalaan tadi itu, nuj'ah ya, ba'dal irtihali anha, setelah mereka pindah dari lokasi itu, kanu, maka ada mereka, kelompok Badui ini, hum ya, mereka sendiri, wa ghairuhum, dan selain mereka, itu sawaan, berkedudukan sama, haknya sama ya, fiha, di dalam sumur tadi. Jadi ketika mereka kembali, mereka kemudian tidak lagi mendapatkan privilege ya, tidak mendapatkan hak yang lebih tinggi, hak yang lebih kuat gitu ya dibanding yang lain ya. Mereka haknya sama. Wa yakunu sabiqu ilaiha, wa yakunu, dan ada as-sabiqu, orang yang lebih awal, ilaiha, ke sumur tadi,
ahaqqa itu lebih berhak biha terhadap sumur tadi. Jadi haknya sama, maka siapa yang datang duluan maka dia yang lebih berhak untuk memanfaatkannya terlebih dahulu ya. Meskipun kalau dirunut sejarahnya si kelompok Badui ini yang membuat sumur itu, tapi setelah ditinggalkan dia menjadi public property. Ini adalah situasi kedua ya mengenai sumur. Wal halatus salisatu, adapun situasi yang ketiga itu ayah tafiroha, menggali seseorang pada sumur tadi, linafsihi untuk dirinya sendiri, milkan sebagai hak milik gitu ya. Jadi dia menggalinya tujuannya untuk dimiliki sendiri ya, dan itu lokasinya ada di tanah yang juga miliknya sendiri. Sementara dalam situasi yang kedua, sumur itu dibangun di tanah yang dia milik bersama ya, commons ya, karena itu kan pastoral land ya, tanah padang penggembalaan. Dia tidak menjadi milik satu orang atau satu kelompok, tapi dia menjadi the commons ya, milik bersama. Nah, sedangkan situasi yang ketiga ini, seseorang menggali sumur untuk dirinya sendiri, untuk dijadikan sebagai hak miliknya gitu ya, atau bukan di tanah yang dia sudah punya, tetapi bagian dari tanah yang menganggur yang mau dia buka ya. Jadi di atas tanah yang mau dia buka itu, yang sebelumnya bukan milik siapa, lalu dia berusaha membuka lahan itu, dan kemudian di lokasi itu pula dia kemudian membangun sumurnya. Fama lam yablugh, maka selama tidak menghasilkan al-hafru, penggalian itu, ilastimbati ma'iha, sampai sampai pada apa itu istilahnya, menyembur airnya. Jadi kalau penggalian itu baru separuh jalan dan belum memancarkan air, belum ketemu urat air di bawah tanah gitu ya, lam yastaqira, maka belum berlaku milkuhu, hak milik si orang tadi, alaiha, atas sumur. Jadi ini kalau dia bermaksud membuat sumur di lokasi yang bukan lahannya ya, lalu ketika dia menggali itu baru separuh jalan dia tinggalkan ya, airnya belum muncul ya, maka itu belum menjadi hak miliknya. Jadi belum menimbulkan konsekuensi hak milik. Wa idza stambata, dan jika telah berhasil memancarkan ya, telah berhasil mencapai titik urat air gitu ya di bawah tanah, sehingga kemudian dia berhasil memancarkan ma'aha, airnya sumur tadi. Nah, maka ini kemudian punya konsekuensi hak milik ya. Istaqoro, maka berlaku milkan, hak milik, bikamalil ihyai, sebab ya, ini baknya sebab ya, sebab telah tuntasnya, telah lengkapnya aktivitas menghidupkan tadi ya, menghidupkan tanah yang menganggur. Nah, menghidupkan tanah yang menganggur itu salah satunya dengan membuat sumur itu. Jadi selama airnya belum memancar, maka dia belum berkonsekuensi kepada hak milik ya. Tetapi kalau dia sudah memancar airnya, maka berarti al-ihya tadi itu ya, upaya untuk menghidupkan lahan itu, dalam hal ini melalui pembuatan sumur, itu sudah tercapai. Illa ayah taja, kecuali jika membutuhkan ila toyin, pada penembokan ya, kecuali jika lokasi sumur itu mau tidak mau secara teknis harus ditembok ya, karena misalnya tanahnya tidak cukup liat ya, tanah liatnya mungkin sangat sedikit, sehingga daya rekatnya itu tidak tinggi, sehingga setiap kali digali maka dia harus diberi konstruksi yang menguatkan dalam bentuk
tembok ya, supaya sekeliling sumur, tubuh sumur itu tidak ambruk. Nah, maka dalam hal ini ukuran sempurnanya menghidupkan lahan itu tidak sebatas keluar air saja. Fayakunu, maka ada toyuha, pembangunan konstruksi tembok sumur itu min kamalil ihyai, menjadi kriteria bagi sempurnanya upaya menghidupkan lahan ya. Jadi meskipun sudah keluar airnya tetapi belum dibangun temboknya, lalu kemudian dia runtuh, maka dia tidak bisa mengklaim itu sebagai miliknya ya. Jadi harus sampai pada temboknya dibangun. Jadi min kamalil ihya'i wastiqraril milki, dan termasuk kriteria dari kepastian hak miliknya. Jadi kalau itu belum tercapai ya berarti kepastian hak miliknya belum muncul. Tsumma yasiru, maka kemudian menjadi si orang yang menggali tadi itu, ketika dia sudah selesai menembok, malikan itu sebagai pemilik, laha bagi sumur, wali harimiha, dan bagi lokasi sekitarnya ya. Jadi harim itu satu kategori tanah yang dia harus secara khusus diperuntukkan untuk menjamin fungsi lokasi yang memang dimaksudkan itu. Jadi misalnya kalau untuk sumur, maka tentu di sekitar sumur itu ada lokasi space gitu yang dibiarkan terbuka, tidak boleh digunakan untuk fungsi yang lain supaya fungsi sumurnya itu terjaga. Atau kalau lahan pertanian, maka harimnya itu mungkin adalah kawasan lindung dan segala macam gitu ya. Kalau sungai berarti sempadan sungainya itu adalah harimnya. Kalau perumahan berarti public space ya, ruang terbuka, itu menjadi harimnya ya. Nah, jadi ketika seseorang sudah membangun sumur dan sumur itu dimaksudkan untuk menjadi hak miliknya, misalnya dia membangun sumur itu di lokasi lahan menganggur al-mawat, maka ketika airnya sudah keluar, dia kemudian menjadi pemilik dari sumur itu dan pemilik dari harim ya yang ada di sekeliling sumur itu. Atau kalau sumur itu membutuhkan konstruksi tembok penguat, maka dibutuhkan penyelesaian konstruksi itu sampai hal itu bisa berkonsekuensi pada hak milik atas sumur itu dan atas harim yang ada di sekeliling sungai itu. Wakhtalafa, dan berbeda pendapat al-fuqaha'u, para ulama fikih, fi qadri harimiha, di dalam menentukan luasan harimnya sumur ini ya. Jadi sampai batas mana harim yang ada di sungai ini, di sumur ini berlaku gitu ya. Luasnya ada berapa gitu ya. Fadhhab Syafi'i, maka berpendapat Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu, semoga Allah mengasihinya, ila anahu, bahwasanya harimnya sumur itu mu'tabarun, ditentukan bil urfi, menurut kebiasaan, al ma'hudi, yang disepakati, fi misliha, di dalam kasus yang semacam ini ya. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti, itu sangat tergantung kepada kebiasaan setempat. Waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, harimul bi'ri, adapun harimnya sumur, linnaldihi, bagi hewan yang digunakan menarik air ya. Jadi ini adalah sumur yang kita harus membayangkan sumur ini di Timur Tengah, yang mungkin sumbernya itu bisa puluhan meter dalamnya, dan karena itu untuk menarik air ya, untuk menimba air dari dasar sumur tadi itu, maka seringkali dibutuhkan
hewan untuk menarik tali timbanya itu gitu ya. Dan karena itu harus ada cukup space di sekeliling sumur itu untuk memastikan tali itu mencapai dasar, dan kemudian ketika hendak ditarik oleh hewan, maka timbanya sudah mencapai permukaan sumur gitu ya. Jadi mungkin bisa sampai puluhan meter. Nah, an-nadhih ya, itu adalah hewan yang digunakan untuk menarik timba tadi itu ya. Jadi kalau sumurnya seperti itu, maka menurut Abu Hanifah harimnya itu adalah khamsuna dhiro'an, 50 dhiro' ya, sekelilingnya luasnya itu ya. Jadi kalau ditarik memutar itu ujung terjauh dari sumurnya itu adalah 50 dhiro'. Mungkin berapa ya? Sekitar 50 meter barangkali ya. Yaitu berarti kira-kira kedalamannya ya sedalam itulah ya, kira-kira ya. Waqala Abu Yusuf, dan berkata Imam Abu Yusuf, harimuha, adapun harimnya apa itu sumur itu situ nadhiro'an, 60 dhiro', 60 hasta. Illa ayakuna, kecuali jika ada risya'uha, tali untuk menimba sumur itu ab'ada, itu lebih jauh ya. Jadi kalau menurut Abu Yusuf, harimnya ya, lokasi sekeliling sungai yang harus dijadikan public space ya untuk melindungi fungsi sumur itu 60 hasta, kecuali jika tali untuk menjangkau air di dasar sumur itu lebih panjang lagi ya, misalnya kedalamannya ternyata sampai 100 meter misalnya ya. Fayakunu, maka ada harimnya itu laha, bagi sumur itu muntaha risyaiha, itu sampai di ujung tali sumur tadi ya. Ya kalau misalnya jaraknya sampai 100 meter ya dalamnya, maka ketika hewan yang menariknya keluar itu ya dia butuh space sampai sejauh 100 meter dari lokasi, dari titik lokasinya si sumur tadi. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, wa harimu bi'ril altoni, adapun harimnya sungai yang sumur yang sumur itu khusus diperuntukkan untuk hewan gitu ya. Sumur yang itu untuk memberi minum hewan ternak. Jadi di sekelilingnya berarti ada tempat untuk menambatkan banyak hewan begitu. Itu arba'una dhiro'an, 40 hasta ya. Jadi mungkin ini sumurnya tidak terlalu dalam, dan itu memang diperuntukkan untuk memberi minum hewan ternak. Maka di sekeliling sumur harus disediakan space untuk menambatkan hewan-hewan ternak itu, dan menurut Abu Yusuf itu membutuhkan ruang kira-kira 40 dhiro', 40 hasta ya, di sekeliling sumur itu. Wahadi, adapun ini semua ya, jarak tadi itu, maqadiru itu ukuran-ukuran, la tathbutu yang tidak pasti, berlaku pasti, illa binasin, kecuali jika memang ada nasnya ya, ada dasar hukum yang berupa nas ya. Jadi menurut Imam Mawardi ya, ukuran-ukuran ini sebetulnya relatif saja ya, kecuali dia bisa dianggap sebagai ukuran-ukuran yang pasti kalau memang ada nasnya. Fa in ja'aha, maka jika terdapat pada maqadir ya, pada ukuran-ukuran tadi, nasun, nas yang memang eksplisit mengatur demikian, karena maka ada nas itu, teks itu ya, jadi ada hadisnya misalnya gitu ya, itu muttaba'an, itulah yang diikuti. Wa illa, dan jika tidak ya, jika tidak ada nasnya, fahuwa ma'lulun, maka ya pendapat
tadi itu ada cacatnya ya, artinya dia tidak berlaku absolut, dia relatif. Nah, apa lantas pandangan Mawardi sendiri mengenai hal ini? Walid takdiri, dan untuk mengukur ya, dan untuk mengukur harim itu bimuntahar risyai, dengan jangkauan terjauhnya air untuk menimba itu wajhun, satu segi yasihu yang lebih tepat iktibaruhu untuk dipertimbangkan. Jadi menurut Imam Mawardi ya, ukuran-ukuran tadi misalnya kan Abu Hanifah menetapkan ya itu 50, Abu Yusuf 60 ya. Tapi dia juga menyatakan kalau lebih dari 60 dhira dalamnya sungai maka disesuaikan dengan itu. Nah, Imam Mawardi lebih sepakat dengan pendapat ini. Jadi ya ukurannya praktis saja, seberapa luas, seberapa jauh ya itu dibutuhkan untuk bisa mengambil air ya. Karena itu menurut Imam Mawardi ya sesuai dengan jangkauan tali untuk mengambil air itu. Wayakunu, dan ada hal ini ya, artinya at-takdir itu ya, ukuran itu dakhilan, termasuk fil urfil mu'tabari, di dalam urf ya, di dalam praktek kebiasaan al-mu'tabari yang berlaku, yang yang sudah mentradisi gitu ya. Jadi Imam Mawardi kembali kepada pendapatnya Imam Syafi'i bahwa untuk mengukur jangkauan harim ini ya kembalikan kepada tradisi. Jadi itu luas harim ya untuk sumur. Faidah staqorra, maka jika telah berlaku, telah tetap milkuhu, kepemilikan seseorang, alal bi'ri, atas sumur, wa harimiha, dan harimnya sumur, fahuwa, maka orang itu ahakku, lebih berhak, bimaiha, dengan air dalam. Jadi kalau orang tadi menggali sumur untuk kebutuhannya sendiri, dia menggalinya misalnya di lahan yang dia mau hidupkan, dan kalau membutuhkan tembok dia sudah bisa konstruksi, maka pada saat itu konsekuensi timbulnya hak milik sudah berlaku ya. Dan ketika itu sudah berlaku, maka dialah orang yang berhak atas air yang ada di dalam sumur tadi. Wakhtalafa, dan berbeda pendapat ashabus Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i, hal yasiru, apakah si penggali sumur tadi itu menjadi malikan pemilik lahu, bagi air tadi, qabla istiqaihi, sebelum dia mengambil airnya, wahya zatihi, dan sebelum sempurna kepemilikannya. Jadi ini kasus misalnya orang sudah mulai menggali sumur, tetapi dia belum sempat mengambil airnya, padahal sumur itu sudah selesai dibangun. Atau dia sudah membangun sumur, tapi seluruh tahapan membuat sumur itu belum terpenuhi misalnya, jadi belum komplit kepemilikannya. Misalnya dia baru membangun, keluar air, tapi dia belum tembok, padahal kondisinya membutuhkan tembok gitu ya. Jadi bagaimana kalau situasinya begitu? Apakah orang tadi sudah punya hak milik yang kuat atau belum ya? Fadhahaba, maka berpendapat ba'duhum, sebagian pengikut Syafi'i, ila anahu, bahwasannya ila anahu yajri ala milki, bahwasannya sumur itu kemudian menjadi miliknya, fi kororihi, di lokasi yang
Kalau di dalam kamus al-makan al-munkhafid ya, yajma'u fihi alma ya, tempat yang menjorok ke dalam, yang lubang yang di situ terkumpul air ya. Artinya sudah menciptakan galian sehingga ada tempat yang berlubang ke dalam gitu, dan di situ kemudian menjadi tempat tempat berkumpulnya air. Jadi meskipun kondisinya masih semacam itu, sebagian berpendapat dia sudah menjadi hak miliknya qabla hayazatihi, sebelum sempurna kepemilikannya. Karena misalnya belum ditembok padahal itu membutuhkan tembok ya, seperti itu, atau belum mengeluarkan air bahkan ya, jadi baru dia gali belum keluar airnya, terus dia menghentikan aktivitasnya. Apakah kegiatan separuh jalan itu berimplikasi pada hak milik atau tidak? Nah, ini kemudian Imam Mawardi membuat perbandingan dalam kasus lain, kama idza malaka, sebagaimana, ini bukan Al-Mawardi yang berpendapat ya, ini sebagian Syafi'i ya. Jadi ini membuat ilustrasi, dia membuat kias, membuat analogi pada kasus lain. Kama idza malaka, sebagaimana halnya jika memiliki seseorang ma'dinan, lokasi tambang, maka malaka, dia memiliki ma, sesuatu, fihi, yang ada di dalam lokasi tambang itu, qabla ahdihi, meskipun dia belum mengambilnya. Jadi ketika seseorang menemukan lokasi tambang, di situ ada deposit misalnya emas, katakanlah begitu, maka ketika dia sudah menemukan, menandai itu menjadi lokasi yang akan dia tambang, maka meskipun belum dia ambil bahan mineral di dalamnya itu, emasnya itu di situ misalnya, maka dia sudah memiliki lokasi itu sebetulnya. Nah, jadi dengan analogi ini, maka sebagian Imam Syafi'i berpendapat kalau seseorang sudah mulai menggali sumur meskipun belum tuntas, itu dia sudah menjadi miliknya. Wa yajuzu, dan boleh bai'uhu, menjual sumur tadi, qabla istiqaihi, sebelum dia berhasil mengeluarkan airnya, atau sebelum dia memanfaatkan airnya. Jadi airnya sudah keluar, dan karena airnya sudah keluar maka dia punya nilai ekonomi begitu ya. Dia belum pernah memanfaatkan, dan mungkin juga belum dikasih tembok gitu ya, sehingga rawan untuk longsor, runtuh gitu ya, tapi kemudian dia menjual, maka menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i hal ini boleh ya. Wa yajuzu, dan boleh bai'uhu, menjual sumur ini qabla istiqaihi, sebelum dia mengambil airnya. Waman, dan barang siapa ittaqahu, yang menimba man ya, bi ghairi idnihi, tanpa izin si pemiliknya, istarja'a minhu, maka bisa dituntut ya darinya ya. Jadi bisa diminta untuk membayar ya, meskipun si pemilik sumur belum pernah memanfaatkan sendiri sumurnya itu. Ini mengingatkan kita sebetulnya pada diskusi mengenai ihyaul mawat ya, kriteria menghidupkan lahan yang menganggur ya. Jadi di dalam diskusi sebelumnya kan ada pembahasan bagaimana jika seseorang sudah tahjir ya, sudah menandai, dia sudah survei ke satu lokasi, dan kemudian dia merencanakan membuka lokasi itu untuk dijadikan lahan pertanian. Dia kemudian menandainya dengan gundukan tanah atau dengan gundukan batu gitu ya, maka itu disebut tahjir ya, dari kata al-hajar, batu ya, artinya dia sudah mengkapling itu. Tapi dia belum menjalankan 3 syarat ya untuk memastikan lahan itu betul-betul menjadi lahan produktif ya. Syarat yang kedua kan, setelah dia tahjir itu dia mestinya mengairkan air ke lokasi itu, lalu setelah itu dia mengolah lahan itu.
Nah, bagaimana jika seorang baru melakukan tahjir, baru melakukan coupling saja, dia survei ke satu lokasi, lalu dia menemukan ini lokasi yang cocok, dia kasih batas-batas gitu, lalu setelah itu dia tinggalkan dan tidak dimanfaatkan ya. Nah, apakah dia masih punya hak atas tanah di situ? Nah, waktu itu dalam pembahasan itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia tetap punya hak prioritas dan bahkan hak milik. Lalu ada yang pendapat yang bilang dia hanya punya hak prioritas, tetapi kalau ternyata dia tidak kunjung garap, lalu ada orang lain yang memanfaatkan, maka orang terakhir inilah yang lebih berhak atasnya gitu ya. Nah, di dalam hal sumur ini ternyata juga ada diskusi yang serupa itu ya. Jadi bagi yang berpendapat seperti yang dalam kasus lahan yang dibuka tadi, meskipun dia baru ditandai, dia tetap punya hak prioritas, dia tetap punya, bahkan dia punya hak milik, ada yang mengatakan begitu. Nah, ini sama ya, pendapatnya serupa itu. Nah, Imam Mawardi berkata pendapat semacam ini di dalam lingkungan madhab Syafi'i bukanlah pendapat yang eksplisit dari Syafi'i sendiri ya. Jadi ini pendapat yang mungkin minor gitu ya. Wa qala akharuna, dan berkata pengikut Syafi'i yang lain, dan ini yang dinyatakan dalam diskusi sebelumnya menyangkut pembukaan lahan, ini sebagai pendapat yang lebih eksplisit, lebih azhar ya istilah Imam Mawardi di sana. Itu layam likuhu ya, tidak berhak memiliki sumur tadi illa ba'dal hiyazati, kecuali setelah dia menuntaskan tahapan penguasaannya ya secara penuh, itu kepemilikannya itu ya. Jadi misalnya kalau dalam kasus pembukaan lahan, maka dia sudah menandai, mengkapling gitu ya, tahjir, lalu dia sudah memasukkan air ke situ, ke lahan itu kalau lahannya kering, atau kalau lahannya itu rawa-rawa, maka dia sudah mengatur drainasenya ya, supaya airnya tidak tergenang dan bisa digunakan sebagai lahan pertanian. Lalu syarat yang ketiga, lahannya sendiri sudah diolah ya, meskipun belum ditanami, tetapi ketika lahannya sudah diolah, bagian yang bergelombang misalnya itu diratakan, bagian yang berlubang itu ditutup ya. Nah, ketika yang ketiga itu sudah terpenuhi, maka sempurnalah hak milik atas tanah itu. Nah, begitu juga dalam kegiatan menggali sumur ini, dia baru tuntas kepemilikannya kalau seseorang sudah menggalinya sampai keluar airnya, atau kalau sudah diberi konstruksi penguat ya, tembok penguat, kalau sumur itu sangat rentan longsor gitu ya. Itu jadi hanya dalam kondisi itulah maka baru konsekuensi hak milik itu tercipta, baru timbul ya. Li'anna aslahu, karena sesungguhnya asal dari sumur itu adalah maudhu'un, suatu objek, alal ibahati, yang boleh dimanfaatkan oleh siapapun ya, karena pada dasarnya lokasi itu adalah open to public ya, jadi dia terbuka untuk siapapun, sehingga ketika seseorang ingin mendapatkan hak eksklusif dari lokasi yang semula merupakan public space, itu bukan public space ya, tapi commons itu ya, ya public ya, maka harus ada investasi tenaga dan biaya yang itu bisa dibuktikan, dan bukti itu adalah ketika sumurnya betul-betul terbangun. Tanpa itu maka tidak ada hak eksklusif berupa hak milik yang bisa di-apply. Walahu, dan bagi orang yang orang yang tidak menuntaskan penyelesaian sumurnya ini tadi, ayam na'a, untuk untuk mencegah orang lain minat tasarrufi, untuk memanfaatkan fiha, di dalam sumur tadi, bistiqoihi, dengan
mengambil airnya. Jadi kalau belum sempurna maka dia tidak memiliki hak milik, karena memang itu lokasi itu semula adalah lokasi yang milik publik gitu ya. Dan dia juga tidak berhak untuk melarang orang lain memanfaatkan sumur itu, mengambil airnya gitu ya. Fa'in walabahu, maka jika mendahului pada orang yang membangun sumur itu, min istiqoin, dari mengambil air. Jadi kalau ada orang yang mendahului dia mengambil air dari sumur yang dia bangun tapi belum tuntas tadi, maka lam yastarji, dia tidak bisa menuntut minhu, dari orang yang mengambil air ini, syai'an, sesuatu pun ya. Jadi ini pendapat yang lebih eksplisit ya dari Imam Syafi'i, bahwa kalau tidak tuntas proses dia membuat sumur, maka hak miliknya belum berlaku, dan kalau ada orang yang memanfaatkannya maka dia tidak bisa mencegahnya dan tidak bisa menuntut apa-apa. Faidah stakora, maka jika telah pasti ya, hukmu hadhil bi'ri, status hukum dari sumur ini, fihtisosihi, di dalam kekhususannya seseorang, bimilkiha, untuk memilikinya. Jadi dalam kasus yang berbeda, jika ternyata seluruh aktivitas itu sudah tuntas dan telah pasti sumur itu menjadi hak milik yang spesifik bagi seseorang, wastihqaqihi, dan keberhakannya ya, entitlementnya ya, si penggali sumur tadi itu, lima iha, bagi air yang ada di dalam sumur itu, falahu, maka berhak bagi orang tadi, sakyu mawashihi, memberi minum hewan ternaknya, wazar'ihi, dan mengairi lahan pertaniannya, lahan pertanian pangan maksudnya, wa nakhilihi, dan mengairi kebun kormanya, wa asjarihi, dan mengairi pohon-pohon tanaman buah, tanaman perkebunan yang lain. Jadi hanya ketika dia sudah memiliki hak yang penuh ya, karena ihyaul mawatnya itu sudah lengkap dalam hal ini untuk membangun sumur, maka dia kemudian entitled untuk menggunakan air itu guna memberi minum ternaknya, mengairi lahan pertanian pangannya maupun lahan perkebunannya. Fa'ilam yafdul, maka jika tidak melebihi an kifayatihi, dari kecukupan kebutuhannya orang tadi untuk ternak, untuk lahan pertaniannya, fadlun, kelebihan apapun ya, lam yalzamhu, maka tidak wajib baginya, bidzalika, karena kondisi itu, kan kondisi tidak ada kelebihan apapun itu ya, itu airnya hanya cukup untuk kebutuhannya sendiri. Apa yang tidak wajib? Syai'un, sesuatu pun, artinya memberikan air ya, minhu, dari sumur tadi, illa limultorin, kecuali bagi orang yang sangat membutuhkan, sangat terdesak sekali, ala nafsin, atas keselamatan jiwanya. Jadi kalau sumur itu sudah menjadi sumur pribadi, bukan sumur untuk kepentingan umum seperti kasus pertama, atau kasus kedua yang kemudian orang Badui meninggalkan sumurnya sehingga sumur itu menjadi sumur yang kategori pertama, sumur umum. Nah, maka dalam hal yang ketiga ini, sumur yang sifatnya hak milik pribadi ini, orang tidak berhak, tidak wajib menyisihkan air dalam sumurnya itu kalau tidak mencukupi ya. Jadi dia boleh memanfaatkan sepenuhnya air sumur itu untuk kebutuhannya, kecuali kalau ada orang yang sangat kehausan, orang yang sangat membutuhkan air itu untuk keselamatan jiwanya. Tetapi kalau orang membutuhkan itu
untuk ternaknya, untuk lahan pertaniannya, ya tentu ya dia berhak untuk menolak karena aliran sumurnya itu tidak cukup melimpah untuk digunakan orang lain. Warawa dan meriwayatkan Al-Hasanu Hasan rahimahullah ta'ala anna rajulan, bahwasanya seseorang ata mendatangi ahla ma'in, pemilik sumur, fastasqahu, maka dia meminta minum kepadanya, falam yasquhu, tetapi si pemilik sumur ini tidak memberi minum, hatta mata, sehingga meninggal si laki-laki tadi. Fa'aghromahu, maka menghukum, ya, memberi hukuman, ya, membebani pada pemilik air itu Umar, ya, beliau menjadi khalifah pada saat itu, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, ad-diyata, membebani diat, ya. Jadi itu seperti hukuman orang membunuh tidak sengaja, ya. Orang yang membunuh tidak sengaja, maka orang itu dikenai diat, ya, blood money, ya, uang untuk mengganti jiwa yang terbunuh, ya. Kalau dia membunuhnya karena sengaja, ya dalam hukum waktu itu, ya dia dihukum mati juga, begitu, ya. Tetapi kalau tidak sengaja, dia diminta untuk membayar diat. Nah, orang yang enggan atau menolak memberi air pada orang yang sangat kehausan sampai orang itu meninggal, maka ini dihukumi seperti itu oleh Sayyidina Umar. Wa in fadhala, dan jika lebih, ya, minhu dari sumur tadi, minhu dari orang yang memiliki sumur tadi, ba'da kifayatihi, setelah dia memenuhi kecukupan kebutuhannya, setelah mencukupi seluruh kebutuhan orang tadi, fadlun, satu kelebihan, ya, lazima, maka wajib bagi orang pemilik sumur tadi, ala madhab Syafi'i, menurut madhab Syafi'i, ayat zula, untuk menyisihkan fadla ma'ihi, kelebihan airnya, lisyaribati, bagi orang yang membutuhkan air, ya. Nah, kasusnya berbeda kalau ternyata sumur itu airnya cukup banyak, ya, sehingga ada kelebihan dari kebutuhan yang harus dipenuhi oleh si pemilik sumur. Nah, dalam kondisi demikian, maka sumur itu punya fungsi sosial, ya. Jadi kalau ada orang membutuhkan, maka dia harus diberi, ya, dijamin kebutuhannya itu. Min arbabil mawasi, misalnya para pemilik hewan ternak, ya, wal hayawani, ya, dan hewan juga, ya. Jadi kelebihan itu juga harus disediakan untuk para pemilik ternak, untuk kebutuhan memberi minum ternaknya itu. Duna zar'i, namun bukan untuk mengairi tanaman, wal asjari, atau mengairi kebun, gitu, ya. Jadi kewajiban menyisihkan kelebihan air dalam sumur itu hanya untuk kebutuhan minum, ya, bukan untuk kebutuhan irigasi. Waqala, dan berkata, min ashabihi, dari sebagian pengikut Syafi'i, Abu Ubaidah bin Jursumah, yaitu Abu Ubaidah bin Jursumah, la yalzamuhu, tidak wajib bagi pemilik sumur, badlul fadli, menyisihkan kelebihan, minhu, dari pemilik sumur, lihayawanin, bagi hewan, wala zar'in, dan bagi tanaman. Menurut sebagian pendapat yang lain, keharusan menyisihkan kelebihan itu tidak diharuskan untuk hewan dan tanaman. Yang diharuskan adalah untuk minum, kebutuhan minum manusia. Jadi kalau untuk hewan atau tanaman itu tidak wajib. Kalau yang sebelumnya tadi kan bisa untuk manusianya, maupun wajib, ya, bukan bisa tapi wajib disisihkan kelebihannya itu untuk kebutuhan minum orang maupun kebutuhan
minum hewan ternak ya, tapi bukan untuk pengairan tanaman irigasi. Tapi menurut Jursumah, Abu Ubaidah bin Jursumah, yang wajib itu hanya untuk memberi minum orang, bukan untuk memberi minum hewan atau apalagi untuk irigasi. Waqala akharuna minhum, dan berkata yang lain minhum dari Asy-Syafi'i, yalzamuhu, wajib hu pada pemilik sumur, badluhu, menyisihkan kelebihan, lil hayawani, bagi hewan, dunazari, bukan tanaman. Jadi ini kembali ke yang pertama tadi. Nah, bagaimana kemudian Imam Mawardi mentarjih ya, artinya memberi nilai lebih pada pendapat-pendapat yang berbeda ini, mana yang kemudian dia pilih ya. Wama, adapun sesuatu, nah ini pendapat Mawardi sendiri, dhahaba, yang berpendapat, ilaihi, mengenai sesuatu tadi, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ya. Jadi apa yang Imam Syafi'i sendiri ya, bukan pengikutnya sampaikan, min wujubi badlihi, mengenai keharusan menyisihkan kelebihan, lil hayawani, termasuk bagi hewan, dunasyar'i, tapi bukan untuk tanaman, huwal masru. Nah, pendapat inilah yang lebih valid gitu ya, lebih valid. Jadi Imam Mawardi sendiri adalah pengikut Syafi'i, ini kembali kepada pendapat Imam Syafi'i sendiri. Satu kalimat lagi ini ya. Rawa meriwayatkan Abu Zanad anil A'raj, dari A'raj, ini hadis Nabi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mana'a, barang siapa yang mencegah, fadlal ma'i, kelebihan air, liyam na'a, supaya terhalang, bihi, dengan kelebihan air tadi, fadlal kalai, peningkatan kualitas lahan padang rumput ya. Manahu, maka mencegah padanya Allah fadla rahmatihi, kelebihan rahmat ya, keutamaan kasih sayang Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi di ujung kalimat ini, meskipun Imam Mawardi ini menyatakan dia lebih sepakat pendapat Imam Syafi'i sendiri, bahwa kelebihan air itu yang wajib untuk disisihkan adalah untuk hayawan saja, tetapi bukan untuk ternak. Nah, tetapi juga kemudian di ujung paragraf ini, Imam Mawardi mengutip hadis Nabi, bahwa termasuk menyisihkan air untuk hewan itu juga dalam pengertian menyisihkan kelebihan air untuk meningkatkan kualitas padang rumput ya. Jadi ini manfaat tidak langsung pada hewannya ya. Jadi karena padang rumput yang kekeringan itu pasti kualitas rumputnya akan berkurang, malah bisa mati, padahal rumput itu dibutuhkan oleh hewan. Maka kelebihan air itu juga seharusnya wajib menurut hadis ini juga digunakan untuk menyiram padang rumput itu ya, padang rumput itu. Apalagi ini konteksnya kan di Timur Tengah ya, di mana lembah-lembah yang subur yang bisa tumbuh rumput itu kan terbatas ya. Jadi kalau ada kelebihan air sumur, maka itu juga harus digunakan untuk memenuhi hak hewan, dan hak hewannya, animal rights ini bukan terbatas pada airnya saja, tetapi juga pada sesuatu yang kemudian menjamin makanannya si hewan tadi itu dalam kualitas yang baik. Dalam hal ini adalah padang rumputnya juga harus diairi ya. Sehingga Imam Mawardi secara eksplisit dengan mengutip
hadis Nabi ini, dan ini dijadikan di akhir kalimat sebagai semacam kalimat penyimpul, itu hendak menyatakan bahwa animal right terhadap sumur ya, terhadap air ya, itu bukan hanya sebatas memberi minum pada hewan itu, tetapi juga tanaman yang dikonsumsi oleh hewan itu juga harus dijaga keberlanjutannya dengan cara menyiraminya. Ya, saya kira pada kesempatan kali ini kita sudahi dulu ngaji kita ya. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali, dan di sini kita sudah masuk kepada bagian kedua ya dari sumber pasokan air, yaitu sumur ya. Sebelumnya sungai, sekarang sumur. Nah, besok kita masih melanjutkan pembahasan mengenai sumur ini ya. Demikian, semoga bermanfaat, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.